إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berlipat-lipat rahmat kepada kalian. Ayyuhal muslimun, ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya salah satu tanda hari kiamat adalah banyaknya kekacauan, banyaknya ketidakjelasan, banyaknya pembunuhan. Yakthurul al-harju, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Bahkan kadang-kadang yang membunuh tidak tahu atas apa dia membunuh, dan yang terbunuh tidak tahu atas apa dia dibunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan di akhir zaman dan termasuk tanda-tanda kiamat banyaknya kekacauan, banyaknya ketidakjelasan, kegentingan. Oleh karena itulah beliau bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah sebuah ucapan ataupun perbuatan yang menyebabkan kepada kekacauan, kehancuran, ketidakjelasan, ketidakstabilan. Oleh sebab itulah khutbah kali ini membicarakan tentang bagaimana seorang muslim agar dijauhkan dari fitnah-fitnah. Yang pertama yaitu hendaknya seseorang diam, tidak berbicara, tidak berkomentar
lebih banyak dibandingkan dia berbicara dan berkomentar, baik secara lisan ataupun di zaman sekarang, zaman media sosial, secara tulisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man samata naja." Siapa yang berdiam, maka dia akan beruntung. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, ada pada apa keselamatan? Beliau kemudian memegang lisan beliau dan berkata, "Amsik 'alaika lisanak." Jagalah lisanmu. "Wal yas'aka baituk." Dan tetaplah di dalam rumahmu, tidak terlalu banyak bergaul. "Wabki 'ala khati'atik." Dan tangisilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Kiat yang kedua, agar kita senantiasa bahagia, jauh dari kegentingan, kekacauan, kehancuran yang tidak menentu, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai salat atau berpuasa, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, memperbanyak ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Artinya, bersegeralah kalian beramal ibadah, berlomba-lomba kalian beramal ibadah sebelum datang keadaan-keadaan genting, ketidakjelasan, penuh kehancuran, ketidakstabilan, seperti lipatan-lipatan pada malam gelap gulita, tidak terlihat, sangat tipis, yang dengannya bisa mengakibatkan seseorang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir, karena menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia. Yang ketiga, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah, memperbanyak ibadah-ibadah praktis kepada Allah, seperti salat, seperti puasa, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran. Ini pahalanya beribadah saat dalam keadaan genting, seperti berhijrah kepadaku. Dan pahala berhijrah adalah menghapuskan dosa. Yang ketiga, hendaknya seseorang memperbanyak doa agar dijauhkan dari fitnah, agar dijauhkan dari keadaan-keadaan genting yang tidak menentu, terjadi tertetesnya darah, terjadi kekacauan. Berdoa kepada Allah, dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Yang artinya, minta perlindunganlah kepada Allah dari fitnah-fitnah, keadaan-keadaan genting, keadaan-keadaan tidak menentu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang keempat, hendaknya seseorang menjauhi segala macam sarana yang bisa memasukkannya ke dalam fitnah, ke dalam kekacauan. Jauhi, jangan pernah mendekati. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, "Faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Ala inna likulli malikin hima. Ala inna himallahi maharimu." Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia sudah menyelamatkan agama, berarti hubungannya dengan Allah baik, dan menyelamatkan kehormatannya,
berarti hubungannya dengan manusia baik. Saya beri contoh. Di luar sana terjadi kerumunan karena banyak orang yang saling bunuh-membunuh. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan melihat. Walau hanya ingin tahu, lebih baik menjauh, lebih baik tidak ikut-ikutan. Karena siapa yang menjauh, dia akan selamat agamanya, baik di hadapan Allah, selamat kehormatannya, dihormati oleh manusia. Ketika di zaman salafus saleh terjadi peperangan Siffin, yaitu peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kelompok Muawiyah. Terjadi peperangan Jamal, peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat-sahabat, ada para ulama yang tidak berkomentar. Mereka lah yang akhirnya mendapatkan kedudukan di hati manusia. Terjaga lisannya dari dua kelompok kaum muslimin. Jaga, jangan pernah mendekat walau hanya ingin sekedar tahu. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, yang kelima, jangan tergesa-gesa memvonis sesuatu, jangan tergesa-gesa menunjukkan sesuatu, karena sikap seseorang tidak tergesa-gesa itu adalah petunjuk dari Allah. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa ataupun tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan, penuh dengan hikmah sikapnya, itu adalah petunjuk dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa, tidak berpikir panjang, maka itu adalah dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat Nabi, Al-Ashad bin Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah. Wahai Ashad bin Abdul Qais, sungguh di dalam dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, al-hilmu, sabar, tidak cepat membalas dendam. Yang kedua, al-anat, yaitu tidak cepat mengambil keputusan tanpa berfikir panjang. Hadza ma uridu an aqula lakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan seluruh yang diperintahkan, menjauhi seluruh yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Para santri-santriku yang saya cintai karena Allah, ada pesan menarik dari seorang Abu Darda radhiyallahu anhu yang membuat kita semangat untuk tetap menuntut ilmu agama, tidak merasa payah, tidak merasa lemah. Beliau mengatakan sebagaimana yang dikutip di dalam kitab
Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau mengatakan, man ra'a al-ghadwa war-rawaha ila al-ilmi laysa bijihad faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang berpendapat para penuntut ilmu yang belajar di pagi hari, belajar ilmu agama, dan belajar ilmu agama di sore hari disebut bukan sebagai jihad, maka sungguh dia telah kurang akalnya, sungguh dia telah gila. Perkataan ini memberikan pelajaran keutamaan menimba ilmu agama, jihad di jalan Allah. Maka bersyukurlah kalian di pesantren ini menimba ilmu agama, karena dia adalah proses jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia menuntut ilmu agama, selama itu dia berjihad di jalan Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, man talabal ilma liyuhya bihil islama faqad hasala darajatan ba'da darajatin nubuwah. Siapa yang menimba ilmu agama agar Islam tegak, Islam hidup, maka dia sudah mendapatkan kedudukan di sisi Allah, kedudukannya setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وطلابنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.